Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua dalam program renungan harian kita. Hari ini kita akan merenungkan sebuah bacaan yang sangat mendalam dari Injil Markus. Pasal 7 ayat 14 sampai ke 23. Ini adalah salah satu pengajaran Yesus yang paling fundamental, yang mengubah cara kita memandang kekudusan dan kenajisan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Dalam perikop ini, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya untuk memberikan sebuah pengajaran penting. Dia berkata, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Pernyataan ini pada masanya sungguh revolusioner. Bagi orang-orang Yahudi saat itu, peraturan tentang makanan halal dan haram, serta berbagai ritual pembasuhan adalah bagian yang sangat krusial dari identitas keagamaan mereka. Mereka percaya bahwa dengan mematuhi aturan-aturan ini secara ketat, mereka menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Namun, Yesus datang untuk menantang pemahaman ini. Dia tidak sedang menghapus hukum Taurat, tetapi dia ingin menunjukkan esensi yang sebenarnya. Dia ingin mengalihkan fokus dari ritual lahiriah ke kondisi batiniah. Bayangkan betapa mengejutkannya perkataan ini bagi para pendengarnya. Mereka telah diajar turun-temurun bahwa memakan makanan tertentu akan membuat mereka najis. Tiba-tiba Yesus berkata bahwa bukan itu masalahnya. Ketika para murid meminta penjelasan lebih lanjut, Yesus menegaskan kembali poinnya. Dia menjelaskan secara logis bahwa apapun yang masuk ke dalam mulut, masuk ke perut, lalu dibuang ke jamban. Makanan secara fisik tidak menyentuh hati atau pusat spiritual seseorang. Makanan tidak memiliki kuasa untuk mencemari jiwa kita. Dengan mengatakan ini, Yesus menyatakan semua makanan halal. Ini adalah sebuah gebrakan teologisis yang luar biasa. Dia membebaskan manusia dari belenggu atoran-atoran makanan yang seringkali menjadi beban dan sumber penghakiman antar sesama. Lalu, apa yang sebenarnya menajiskan seseorang menurut Yesus? Dia melanjutkan, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Kemudian dia memberikan daftar yang sangat spesifik, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Daftar ini sungguh menusuk hati. Yesus menunjukkan bahwa sumber kenajisan sejati bukanlah faktor eksternal seperti makanan atau kurangnya ritual pembasuhan tangan. Sumber kenajisan adalah hati manusia yang rusak oleh dosa. Pikiran jahat, niat buruk, keinginan yang tidak terkendali, itulah yang mencemari kita di hadapan Tuhan dan sesama. Kita bisa saja terlihat suci di luar, melakukan semua ritual dengan sempurna, memakan makanan yang paling bersih, tetapi jika hati kita dipenuhi dengan iri hati, kesombongan, atau kebencian, maka semua itu sia-sia. Kita tetap najis di mata Tuhan. Renungan ini mengajak kita untuk melakukan introspeksi mendalam. Seberapa sering kita terjebak dalam kekudusan yang sifatnya hanya di permukaan? Mungkin kita sangat rajin ke gereja, aktif dalam pelayanan, selalu berdoa sebelum makan, tetapi bagaimana kondisi hati kita? Apakah kita masih menyimpan kepahitan terhadap seseorang? Apakah kita sering menghakimi orang lain dalam pikiran kita? Apakah kita diam-diam merasa iri dengan kesuksesan teman kita? Apakah kita membiarkan keserakahan menguasai keputusan-keputusan kita? Yesus tidak ingin kita menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada zamannya, yang begitu sibuk dengan aturan-aturan luar, sehingga mereka melupakan hal yang paling utama, kasih dan keadilan. Mereka mencuci tangan mereka dengan teliti, tetapi hati mereka kotor. Mereka menyaring nyamuk dari minuman mereka, tetapi menelan unta. Sebuah ironi yang tragis. Pengajaran Yesus ini membebaskan sekaligus menantang kita. Membebaskan karena kita tidak lagi terikat pada aturan-aturan buatan manusia yang membebani. Kita tahu bahwa hubungan kita dengan Tuhan tidak ditentukan oleh apa yang kita makan atau ritual apa yang kita lakukan. Kekudusan sejati datang dari iman kepada Kristus yang telah menyucikan kita. Namun, ini juga menantang kita untuk menjaga hal yang paling sulit dijaga, hati kita. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Menjaga hati jauh lebih sulit daripada sekadar mencuci tangan atau memilih makanan. Menjaga hati berarti
Kita harus terus-menerus waspada terhadap pikiran-pikiran kita, menguji setiap niat kita, dan menyerahkan setiap keinginan kita kepada Tuhan. Ini bukanlah pekerjaan yang bisa kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Kita perlu terus-menerus datang kepada Tuhan dalam doa, mengakui kelemahan kita, dan memohon agar Dia membersihkan hati kita. Seperti doa Daud dalam Mazmur 51, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Saudara-saudari, mari kita jadikan renungan hari ini sebagai titik balik. Mari kita berhenti berfokus pada hal-hal lahiriah yang seringkali menipu. Mari kita alihkan perhatian kita ke dalam, ke kondisi hati kita. Apakah hati kita menjadi sumber kehidupan yang memancarkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera? Atau justru menjadi sumber kenajisan yang mengeluarkan kepahitan, iri hati, dan kesombongan? Jika hari ini kita menyadari bahwa hati kita masih kotor, jangan putus asa. Kabar baiknya adalah Yesus datang justru untuk orang-orang seperti kita. Dia adalah tabib agung yang sanggup menyembuhkan dan menyucikan hati yang paling kotor sekalipun. Datanglah kepadanya dengan jujur dan rendah hati. Akui segala sampah yang ada di dalam hati kita. Percayalah, darahnya yang kudus sanggup menghapus segala dosa dan kenajisan kita. Sebagai penutup, mari kita berkomitmen untuk tidak lagi hanya menjadi orang Kristen kulit luar. Mari kita menjadi pengikut Kristus yang otentik, yang kekudusannya bersinar dari hati yang telah diubahkan oleh kasih karunia-Nya. Biarlah apa yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang memberkati, membangun, dan memuliakan Tuhan. Biarlah tindakan kita didasari oleh hati yang tulus dan murni, karena pada akhirnya Tuhan tidak melihat apa yang tampak di luar, tetapi Dia melihat hati. Terima kasih telah bergabung dalam renungan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini terus bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita semua. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman dan keluarga, agar lebih banyak orang diberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.